Halo teman-teman semuanya, selamat malam, selamat datang kembali di channel Bocah Tales Animation. Jadi di konten kali ini saya akan membawakan sebuah dongeng animasi cerita rakyat ya pastinya, yang berjudul Timun Mas Melawan Buto Ijo. Apakah kalian pernah mendengar kisah ini? Atau jangan-jangan kalian belum pernah dengar sama sekali nih kisahnya? Apakah kalian penasaran bagaimana kisah dari Timun Mas ini? Mari kita langsung aja simak ceritanya, jangan di skip-skip ya teman-teman. Yuk kita langsung ke animasinya, let's go. Di sebuah desa, hiduplah seorang janda yang bernama Mbok Srini. Hari-harinya damai, namun hatinya diliputi kesepian. Kapan hidupku ini ada perubahan? Andai saja aku punya seorang anak. Sudah lama Mbok Srini mendambakan kehadiran seorang anak untuk menemani masa tuanya. Namun harapan itu terasa semakin jauh. Tuhan, aku ingin seorang anak. Hingga suatu malam, sebuah mimpi aneh datang. Sebuah suara memanggilnya ke hutan, menjanjikan apa yang paling ia inginkan. Datanglah ke hutan, ambil bungkusan di bawah pohon itu. Didorong rasa kebingungan, penasaran, dan harapan, Mbok Srini pun memberanikan diri masuk ke dalam hutan larangan. Apa arti mimpi ini? Haruskah aku pergi ke hutan? Aku akan memeriksanya. Semoga ini petunjuk yang baik. Di sana, ia bertemu raksasa Buto Ijo. Raksasa itu memberinya biji timun ajaib, namun dengan satu syarat yang mengerikan. Ini bungkusan itu, apa isinya? Kenapa hanya biji timun? Aku sangat kecewa. Buto Ijo berjanji akan kembali untuk memangsa anak itu saat sudah dewasa. Dalam keputusasaan, Mbok Srini menerima perjanjian maut tersebut. Siapa kamu? Apa maksud semua ini? Jangan takut wanita tua, aku tidak akan memakanmu. Tanamlah biji timun itu. Saat tumbuh besar, kamu akan mendapat anak perempuan. Saat ia dewasa, serahkan dia padaku. Aku setuju. Aku akan menanam biji ini. Tapi tolong jangan sakiti aku. Di halaman kebun, biji itu ditanam. Ajaibnya, tanaman itu tumbuh sangat cepat dan berbuah satu timun raksasa berwarna emas. Semoga ini membawa kabar baik. Saat dibelah, bukan daging buah yang dia temukan, melainkan seorang bayi perempuan yang cantik jelita. Mbok Srini memberinya nama Timun Emas. Baiklah, ini sudah waktunya timun emas itu dipanen. Timun ini sangat besar dan berkilau. Kira-kira isinya apa ya? Anakku, namamu Timun Mas. Kini, kebahagiaan menyelimuti mereka. Mbok Srini memberikan seluruh kasih sayangnya, seolah tak ada ancaman menanti.
Timun emas kini tumbuh dewasa dan tangguh. Namun sayang bagi sang ibu, setiap detiknya terasa seperti hitungan mundur yang menakutkan. Timun, kamu sudah semakin dewasa. Ibu bangga padamu. Ketakutan terbesarnya pun terjadi. Buto Ijo datang lewat mimpi, memberikan peringatan keras bahwa saatnya mengambil timun emas sudah tiba. Dalam 1 minggu, aku menjemput timun, Mas. Melihat wajah ibunya yang terus murung, Timun Mas pun memberanikan diri bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi belakangan ini. Ibu, mengapa akhir-akhir ini ibu sering menangis? Tidak apa-apa, Nak. Ibu hanya lelah saja. Kamu gak usah terlalu khawatir. Ibu, tolong ceritakan pada aku. Aku ingin membantu. Tak sanggup lagi berbohong, Mbok Srini mengakui bahwa Buto Ijo akan segera datang menagih nyawa Timun Emas sesuai perjanjiannya. Jadi dulu sebelum Timun lahir, ibu pernah membuat perjanjian dengan seorang raksasa. Raksasa itu memberi ibu benih timun emas. Saat dipanen, isinya bayi perempuan, yaitu kamu. Setelah bayi itu sudah beranjak dewasa, ibu harus mengembalikannya ke raksasa itu. Dan semalam, ibu bermimpi kedatangan raksasa itu untuk menjemput kamu seminggu ke depan. Aku tidak ingin ibu menyerahkanku. Bu, kita harus mencari jalan keluarnya. Tak ingin menyerah, Mbok Srini menyuruh Timun Emas berpura-pura sakit, berharap cara ini bisa menunda ancaman Buto Ijo. Hari ini kamu berpura-pura sakit. Kita tunda agar sempat menyiapkan rencana. Beri kami waktu. Anak ini belum siap. Dia sakit. Setelah melihat Timun Emas sedang sakit, Buto Ijo berjanji akan kembali lagi setelah Timun Emas lekas sembuh. Jika sakit, aku akan datang kembali minggu depan saat ia sudah sembuh. Syukurlah raksasa itu tidak curiga. Untuk beberapa hari kita aman. Iya, Bu. Timun takut banget ketahuan tadi. Maafkan ibu, anakku. Selama ini, ibu merahasiakan hal ini kepadamu. Besok pagi-pagi sekali, ibu akan pergi ke gunung untuk menemui seorang pertapa. Dia adalah teman almarhum ayahmu. Barangkali dia dapat membantu kita untuk menghentikan niat jahat raksasa itu. Benar, Bu. Kita harus menghentikan raksasa itu. Karena aku tidak mau menjadi santapannya. Demi melindungi buah hatinya, Mbok Srini pun mendaki gunung menemui pertapa. Ia memohon kekuatan untuk melawan raksasa itu. Tolong, bantu kami mengusir raksasa itu. Berikan ini kepada anakmu. Jika dikejar, sebarkan isinya satu persatu. Tak ingin menyerah, Mbok Srini membekali Timun Emas dengan 4 bungkusan ajaib dari sang petapa, yaitu biji timun, jarum, garam, dan terasi. Timun tak perlu khawatir sekarang. Ibu sudah punya cara. Simpan, ini baik-baik. Timun, dengarkan. Jika raksasa datang, larilah cepat. Taburkan isi tas ini satu persatu. Urutannya penting, jangan sampai salah. Batas waktu pun telah tiba, Buto Ijo pun datang. Guncangan tanah yang dahsyat menandakan bahaya besar sudah di depan mata. Roar. Aku datang menagih janji. Sekarang ia sudah sembuh. Serahkan anak itu. Timun, larilah sekarang. Ambil 4 bekal itu. Ingat urutan bekalnya. Timun Mas pun berlari sekuat tenaga, namun langkah raksasa terlalu lebar dan cepat, membuat jarak di antara mereka kian menipis.
Aku akan mengikuti urutannya. Kau tidak bisa lari dariku. Dalam kepanikan, Timun Emas menebar biji ajaib. Hutan pun berubah menjadi lautan akar liar yang mengunci pergerakan Buto Ijo. Biji timun, tolong bantu aku untuk melawan raksasa itu. Upaya pertama gagal total. Dengan rakus, Buto Ijo menghabiskan ladang timun itu lalu bangkit mengejar Timun Emas dengan penuh tenaga. Jalan ini menyulitkan, tapi tidak masalah. Masalah, aku terus mengejarmu. Aku harus terus lari. Pantang menyerah, Timun Emas pun menebar jarum dari bingkisan. Jutaan bambu tajam muncul seketika menjadi benteng berduri yang menghentikan langkah Buto Ijo. Oke, tenang. Berpikir dengan jernih. Masih tersisa 3 bungkusan lagi. Kali ini harus berhasil. Jarum ini, jadilah hutan bambu. Kurunglah raksasa itu. Walau meraup kesakitan, rasa lapar membuatnya gila. Buto Ijo itu mengamuk, menolak menyerah sebelum berhasil menangkap Timun Emas. Merepotkan sekali. Kemanapun kamu berlari, aku akan tetap mengejarmu. Aku harus tetap tenang. Walaupun sudah 2 bungkusan gagal, masih ada 2 lagi. Bungkusan ketiga, garam dilempar ke tanah. Daratan seketika berubah menjadi lautan luas, membuat Buto Ijo harus berenang susah payah melawan ombak. Garam ini, jadilah lautan luas. Segala cara seolah sia-sia, Buto Ijo kembali mengejar. Harapan Timun Emas menipis, ia terpojok dengan sisa tenaga terakhirnya. Hanya air laut. Ini mudah bagiku. Hanya tinggal aku lintasi saja. Hanya tersisa 1 lagi terakhir. Kuharap ini berhasil. Kalau tidak, mungkin aku tidak akan selamat. Berhenti. Jangan lari lagi. Serahkan saja dirimu. Kau tidak akan pernah lolos dari kejaranku. Ini adalah pertaruhan terakhir. Dengan sisa tenaga, Timun Emas melempar bungkusan terasi itu sebagai serangan penghabisan. Terasi itu mengubah segalanya menjadi lumpur panas. Raksasa tak berkutik, tenggelam tak berdaya dalam didihan yang mematikan. Terasi, jadilah lumpur yang menghentikannya. Sia-sia saja ia melawan, semakin keras ia meronta, semakin dalam ia terhisap. Akhirnya, Buto Ijo lenyap selamanya. Tidak. Kakiku tidak bisa bergerak. Tolong aku. Mimpi buruk itu akhirnya usai. Timun Emas menangis lega, bersyukur karena nyawanya berhasil selamat dari maut yang mengerikan. Aku pastikan dia tidak mengikuti lagi. Timun Emas berlari pulang. Di sana, Bos Rini menyambutnya dengan pelukan erat. Berjanji tak akan membiarkan putrinya pergi lagi. Ibu, aku pulang sekarang. Ibu, aku selamat. Raksasa itu tenggelam di lumpur, tidak bisa mengejar lagi. Bu, tolong sampaikan kepada paman penolong. Terima kasih atas bekal dan nasihatnya. Kini, hidup mereka tenang dan bahagia. Terbukti, keberanian dan kasih sayang yang tulus mampu menaklukkan kejahatan sebesar apapun. Mulai hari ini, kita hidup tanpa rasa takut. Syukur kepada Tuhan, kita akan hidup dengan hati oh hati. Oke teman-teman, jadi itulah kisah legenda
dari timun emas dan buto hijau ya. Oh ya, di sini saya menyebut buto hijau sebagai raksasa ya, tujuannya untuk memudahkan penyebutannya aja sih. Dan juga di adegan yang dimana timun emas melempar jarum-jarum yang berubah jadi pohon bambu. Hutan bambu di sini sebenarnya hutan bambunya tajam dan runcing ya, bahkan sampai menusuk badan si raksasa sampai berdarah-darah. Tapi di sini tidak saya munculkan karena melanggar peraturan dari PO3 ya atau AI-nya. Jadi di sini saya munculkan adegan yang aman aja teman-teman. Oke, jadi apa pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita legenda timun emas melawan buto hijau ini? Yang pertama adalah seseorang yang memiliki niat awal yang jahat yang pada akhirnya akan celaka dan berakhir tidak baik-baik saja ya. Yang kedua adalah saat kita sudah bisa memerangi dan melawan ketakutan kita akan mudah melewati segala rintangan dan ujian. Yang ketiga, semangat, optimisme atau kepercayaan diri, pantang menyerah itu adalah kunci dari sebuah kesuksesan. Seperti saat timun emas, walaupun pada beberapa bingkisan yang gagal, ia tetap optimis dan tenang sampai akhirnya ia berhasil mengalahkan sang raksasa atau buto hijau. Oke teman-teman, saya Ilham Tresna sebagai narator pamit undur diri. Jika ada kesalahan dan penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan teman-teman, karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Oke teman-teman, sampai jumpa, sampai kembali di cerita selanjutnya. Bye bye.